Nah, ini tanda-tanda ya jika kamu mengalami fraktur terus akhirnya reposisi tulangmu ini tumpang tindih teman-teman ya, tumpang tindih ya. Atau mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama ya, masih tumpang tindih juga, ayo sharingkan aja di kolom komentar terus apa yang harus dilakukan ya. Kita pengen sharing ini ya, semoga nanti videonya bisa bermanfaat ya. Bisa di-save aja dulu videonya agar bisa disimak lagi di lain kesempatan atau sambil di-follow aja ya. Setiap hari saya update video tentang fraktur, siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Nah, sampai kita bantu sharing ya dari Kak Cahaya nih. Mas, saya kan altar udah 4 bulan. Pas di ronsen ya tulangku tumpang tindih nih. Ya, sekarang aku mau OP tapi takut. Oke ya. Kita bantu sharing ya teman-teman ya. Ada yang ngalamin hal yang sama? Yuk sharingkan aja di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Nah, ini yang sering saya bilang di awal ya. Biasanya kasus tumpang tindih gitu ya. Itu dari awal sebenarnya biasanya sudah bisa terlihat gitu loh. Dari ukuran yang pertama nih ya, dari ukuran kaki yang panjang pendek. Ya, nah ini sering banget terjadi pada fraktur di bagian paha teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman reposisi kok kakinya kayak jadi panjang sebelah gitu ya, nah itu salah satunya biasanya tumpang tindih. Nah yang kedua itu adalah biasanya kayak ada ini apa ya, benjolan gitu loh. Benjolannya itu agak keras gitu loh, dan benjolannya itu agak panjang gitu ya, apa ya, agak besar gitu loh. Nah itu biasanya juga tanda-tanda biasanya tulangnya itu reposisinya tumpang tindih teman-teman. Nah yang ketiga itu biasanya adalah jadi tulangnya itu goyang gitu loh. Biasanya sudah 1 bulan bahkan 2 bulan itu tulangnya masih goyang teman-teman, masih goyang, masih geol gitu ya. Jadi masih belum apa ya, masih belum kuat gitu loh. Nah itu biasanya tanda-tandanya juga tulang teman-teman ini reposisinya tidak pas ya, reposisinya tidak pas. Biasanya malah rata-rata lebih ke arah tumpang tindih tadi. Nah dari kasus tadi ya, tanda-tanda tadi ya, saran saya teman-teman ketika masih fraktur gitu ya dan mengalami tanda-tanda tadi masih 1 bulan 2 bulan, coba alangkah baiknya di ronsen dulu gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengetahui ini posisi tulangnya sudah benar atau belum ya. Jangan sampai teman-teman misal udah nunggu beberapa bulan, 4 bulan, bahkan kemarin ada yang sampai 8 bulan gitu ya, 10 bulan, ternyata pas di ronsen tulangnya tumpang tindih. Nah tulang tumpang tindih ini otomatis dari segi kekuatan tulangnya pun ya butuh waktu yang lebih lama untuk bisa kuat gitu ya teman-teman ya, karena kan posisi tulangnya nggak simetris ya, otomatis penyangganya kan tidak begitu pas seperti ya penyambungan tulang yang pas. Ya memang sih biasanya kalau misal pengobatan alternatif ya ini salah satu hal yang sering dialamin gitu ya, cuman kita bisa meminimalisir resiko tersebut dengan tanda-tanda tadi yang sudah saya sebutin di awal. Gitu ya teman-teman ya, semoga videonya bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih nyari kalsium, protein atau apa untuk pemulihan fraktur teman-teman, atau mau sharing tentang frakturnya, silahkan nanti WA aja ya, WA saya ada di bio. Insya Allah nanti siapa tahu bisa bermanfaat ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.